Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang hidup, Bapa yang roh, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Engkau menjagai kami dalam istirahat kami dan Kau bangunkan kami di hari yang baru pada hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau punya rencana yang baik dalam hidup kami. Engkau punya rencana yang mulia dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan untuk melangkah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan memenangkan pertandingan di dalam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Namamu tidak kutemukan. Landasan firman Tuhan diambil dari Yesaya 55 ayat 6 yang mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Wahyu 3 ayat 5 mengatakan, siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghanguskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Aku berlutut untuk berdoa, tetapi hanya singkat sekali. Pekerjaan dan gadgetku banyak sekali menggangguku untuk melakukan itu. Aku tergesa-gesa untuk melakukan pekerjaanku karena banyaknya kewajiban dan tagihan yang harus kubayar di akhir bulan ini. Jadi aku hanya berlutut dan mengucapkan doa singkat. Ya, doa singkat dengan tergesa-gesa. Kemudian secara beranjak, aku tenggelam dengan kesibukanku. Dengan melakukan doa yang terburu-buru dan tidak terkonsentrasi, aku merasa sudah melakukan kewajibanku sebagai seorang Kristen. Sepanjang hari dalam hidupku, aku tidak memprioritaskan. Iya benar, aku tidak memprioritaskan untuk berhadapan dengan Engkau ya Bapa. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu bagiku. Aku mengakui hanya memikirkan diriku sendiri. Boro-boro untuk memberikan kata penghiburan kepada sesamaku. Itulah yang selalu kukatakan setiap hari. Tidak ada waktu untuk mengisi jiwa dengan makanan rohani. Tanpa terasa waktuku habis. Aku datang menghadap Tuhan. Berdiri di hadapannya dengan mata lelah. Berdiri di hadapannya dengan mata sedih dan putus asa. Di tangan Tuhan terlihat buku besar. Dan aku tahu itu adalah buku kehidupan. Tuhan memandang pada buku yang ada di tangannya. Menelusuri satu persatu dengan jarinya. Seolah mengharapkan namaku ada di sana. Lalu ia berkata, namamu tidak kutemukan di sini. Aku menyesal. Aku menangis. Dulu berkali-kali aku ingin pergi menuliskan namaku di sana. Dulu berkali-kali hatiku mengatakan bahwa itu salah, lakukanlah yang benar, lakukanlah yang benar. Selalu ada dorongan di dalam hatiku untuk melakukan sesuatu yang benar. Tapi aku merasa tidak pernah ada waktu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Tuhan selalu berharap agar kita datang kepadanya. Ia berkali-kali mengutus hambanya untuk berbicara kepada kita melalui orang-orang, melalui siapapun dia berbicara. Ia berbicara melalui renungan yang kita baca. Ia berbicara melalui nasihat atau omongan dari teman kita. Ia berbicara melalui banyak hal, tetapi kita tidak pernah punya waktu untuk datang kepadanya. Kita berharap dengan kesibukan yang kita prioritaskan, maka itu sudah cukup.
Kita juga berharap agar usia kita akan panjang, hidup kita akan panjang. Dan segala materi yang ada pada kita itu menjadi kekuatan buat kita. Sehingga pada waktunya nanti kita bisa datang kepadanya. Pada waktu kita nanti sudah tua. Namun apa yang terjadi? Akan tiba saatnya ketika segalanya sudah terlambat. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Tidak ada lagi waktu atau kesempatan untuk datang kepadanya. Kecuali kedatangan kita untuk menerima penghakiman dari dirinya. Yesaya 55 ayat 5 tadi mengatakan. Ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada saatnya dia jauh, ada saatnya dia tidak berkenan. Jika sampai hari ini kami belum bertindak apa-apa dan masih mengeraskan hati kita, bertobatlah, datanglah kepada Tuhan. Tuhan sangat mengetahui apa isi hati kita yang terdalam. Berikanlah waktu untuk Tuhan, karena kebersamaan dengannya membawa kekekalan. Kebersamaan dengannya membawa kebahagiaan hakiki. Kesibukan, keenakan dunia ini akan bersifat fana atau sementara. Pilihan yang akan menoreh nama kita di kitab kehidupan itulah yang harus kita dengar. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Marilah kita berdoa. Tuhan, sambutlah aku yang berdosa ini. Sudah sekian waktu lamanya aku terhilang darimu dan tidak pernah memberi waktu kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku mohon, Tuhan, sambutlah aku. Amin. Carilah Tuhan sementara Anda masih hidup di dunia ini, agar namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.